Terkadang ku menyesal. Ini cuma opini belaka. Oke, selamat datang di Opini Belaka. Episode pertama. Ini adalah sebuah podcast di mana pembawa acaranya adalah Sadik dan Dodi. Iya. Buat yang dengar audio doang, ini suara Sadik. Dan ini suara Dodi. Buat yang nonton visual bisa lewat YouTube di Realis. Ini Sadik, ini Dodi. Iya benar. Jadi kita di sini cuman beropini. Betul sekali. Tapi walaupun opini, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di dalamnya ada fakta. Ya, selalu seperti itu. Kadang opini kita itu ada unsur faktanya juga sebenarnya. Ya, mungkin nama orang atau sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian belakangan. Ya, yang lagi rame, yang orang juga pasti banyak tahu. Iya. Dan kita punya latar belakang yang mirip. Ya. Yaitu adalah seorang pengangguran. Wah. Jobless. Ya, inilah pekerjaan kita. Benar. Beropini. Ya. Jadi kalau misalkan kita beropini dan kamu setuju atau tidak, kita tidak peduli, itu urusan kamu. Jadi statement kita jangan terlalu diperhitungkan karena kita cuma pengangguran. Ya, betul sekali. Kalau ada yang tidak setuju dan merasa tersinggung mungkin atau tidak sesuai dengan opininya, boleh marah-marah. Karena tugas netizen memang marah-marah. Betul, di kolom komen. Betul, kita butuh itu. Iya, kita butuh engagement itu. Di episode pertama kita ngomongin soal video Bapak Presiden kita Joko Widodo. Beliau diinterview oleh Najwa Shihab dan beliau punya statement tentang pulang kampung versus mudik. Rame sekali. Iya, rame diperbincangkan di jagat sosial media. Di mana-mana Instastory saya juga tap muncul itu berkali-kali. Di Twitter juga padahal baru cuman potongan video iklan. Tapi netizen udah gergetan buat presidenku lagi-lagi gitu. Iya. Jadi beliau punya sudut pandang berbeda antara pulang kampung dan mudik. Mungkin buat yang udah nonton videonya full ngerti juga lah atau bisa paham juga seperti apa Pak Jokowi menjawabnya saat itu. Tapi menurut Bung Dodi nih, harus Bung ya. Harus Bung. Pak Jokowi itu ngejawab pertanyaan Najwa Shihab soal pulang kampung versus mudik itu serius atau bercanda sih? Oke, awalnya saya cuma lihat dari cuplikan-cuplikan kan. Sama lah potongan-potongan. Karena kayaknya memang lebih baik yang nonton potongannya kan daripada yang full. Nonton terus agak aneh ya. Maksudnya kan kayaknya semua orang tuh selama ini sepakat kalau mudik itu ya pulang kampung. Kalau pulang kampung tuh bisa juga disebut sebagai mudik gitu. Tapi ketika ada statement itu berarti kan dipertanyakan. Maksudnya apakah itu jawaban spontan terus ngeles atau sebenarnya memang Pak Jokowi punya persepsi sendiri tentang mudik atau punya definisi sendiri lah tentang mudik dan pulang kampung gitu. Iya benar. Kalau dilihat dari wawancara yang fullnya, kayaknya nggak mungkin deh wawancara sekelas Najwa itu ketika akan mengajukan untuk wawancara tidak memberikan semacam kisi-kisi atau apa, ya kan? Set pertanyaan itu biasanya pasti sama protokolernya atau sama sekretariat negara atau kabinet. Pokoknya itulah yang berurusan sama presiden pasti diminta tuh. Dia mau nanya apa aja gitu. Iya. Jadi pasti Pak Jokowi udah tahu Pertanyaannya pasti udah tahu dan pasti sudah punya jawabannya lah yang akan nanti dikeluarkan gitu. Iya. Jadi kalau ditanya apakah itu serius atau enggak, kayaknya itu serius. Serius ya, karena kita lihat juga di interviewnya Pak Jokowi megang iPad. Nah ya berarti kan. Iya, biasanya kertas doang. Sekarang udah maju. Karena prepare kan. Prepare ya. Jadi menurut Bang Dodi mungkin Pak Jokowi serius dan punya teori sendiri soal pulang kampung dan mudik. Ada pengertian sendiri kayaknya gitu. Jadi dia dari mana ya dapat informasi atau definisi soal pulang kampung dan mudik ini? Kenapa ketika orang menganggap pulang kampung dan mudik sama, tapi beliau berbeda. Beliau bilang mudik itu urusannya dengan timing. Cuman untuk lebaran. Kalau misalkan pulang kampung itu beda lagi. Betul. Ini kan jadi perdebatan gitu. Orang-orang juga misalnya merujuk ke KBBI. Iya. KBBI lihat ternyata di KBBI definisi atau pengertian dari mudik itu ya pulang kampung. Ketika dicari kata pulang kampung sama ternyata mudik gitu. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah KBBI itu kan kamus bahasa. Benar. Harfiah.
berarti di situ kamus yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah atau bahasa gitu kan. Secara murni. Secara murni. Nah, masalahnya adalah kita pengen mencari makna dari ucapan seorang presiden yang notabene adalah jabatan politis. Oke. Jadi kadang politisi itu punya atau memberikan makna-makna tertentu terhadap kata-kata. Oke. Setuju nggak sih? Kayak misal kata ini bagi politisi ada definisinya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Setelah kayak saya riset kemarin, saya cari apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan persepsi gitu. Ternyata ada tuh saya temukan. Menurut ini yang ternyata menurut Pak Jokowi kan secara video full itu ada tuh dijelasin Pak Jokowi kan. Kenapa Pak Jokowi bisa membedakan antara pulang kampung sama mudik? Jadi ternyata yang dimaksud Pak Jokowi dengan pulang kampung itu adalah misal gini deh sederhananya. Saya misal KTP Padang misal. Terus sepertinya saya ingin bekerja ke Jakarta gitu. Pergilah ke Jakarta. Otomatis saya ngekos dong, ngontrak misalnya, ngontrak ngekos. Terus tiba-tiba dalam situasi kayak sekarang Corona, saya diberhentikan sementara. Kan banyak tuh sekarang teman-teman yang bekerja di ibu kota sama perusahaannya, walaupun nggak semua ya kayaknya, sama perusahaannya diberhentikan sementara waktu, dan itu nggak ada banyak yang tidak dikasih kompensasi segala macam. Jadi kayak apa ya, tanpa kejelasan lah. Dengan alasan itu, yang akhirnya ngapain saya di sini tidak bekerja, penghasilan juga nggak ada, yang akhirnya mati dong saya ntar. Makan apa saya gitu? Kecuali yang orang tuanya kaya kali ya. Iya, seperti ya orang di luar sana. Nah, bisa seperti itu. Akhirnya ya udah saya pulang aja. Karena nggak ada penghasilan lagi nih. Pulang kampung. Karena saya nggak ada penghasilan dan motifnya adalah motif ekonomi. Ya udah saya pulang kampung aja, ngapain di sini? Ada suatu hal yang menyuruh atau memaksa Anda untuk pulang kampung. Itu definisi pulang kampung menurut yang ada di kepala Pak Jokowi kayaknya seperti itu. Sedangkan mudik adalah momen di mana misalnya saya sama-sama mirip nih sebenarnya. Saya kerja di Jakarta. Tapi saya tuh udah bisa dibilang sukses lah misal. Udah KTP sana, punya rumah atau bahkan punya istri di situ. Terus akhirnya Lebaran kan libur nih. Saya pulang. Berarti motifnya bukan motif ekonomi, tapi lebih kepada liburan, momen. Dan saya biasanya ada juga nih bahasa kasarnya, kalau pulang kampung itu karena lu nggak punya duit lagi, jadi lu pulang kampung. Tapi kalau lu mudik itu lu biasa pulang bawa THR untuk orang di kampung, untuk keponakan. Nah ternyata seperti itu definisi mudik dan pulang kampung menurut Pak Jokowi. Iya, jadi pulang kampung itu pulang yang tidak ada momennya atau mungkin memang karena terpaksa. Kalau mudik karena ada momen liburan, kerjaan lagi libur dan memang momennya Lebaran, akhirnya balik ke kampung untuk bertemu dengan sanak saudara. Jadi itulah mudik. Itu mudik yang menurut belakangan ya setelah apa sih heboh banget. Ternyata itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bisa diterima semua orang nggak sih gitu? Karena benar. Saya pribadi juga jujur dari dulu ya mudik pulang kampung. Pulang kampung yang mudik. Pulang kampung yang mudik gitu. Cuman ada satu analogi yang mungkin agak bisa diterima juga. Insya Allah bisa diterima. Tapi kalau nggak bisa diterima silakan marah-marah. Apa? Misal gini, saya TKW nih. TKW, wanita dong saya. TKI. Saya TKI pergi ke kemana ya misal? Ke Nepal deh misal. Yang bendera segitiga. Saya ke Nepal gitu kan. Terus di Nepal saya terlunta-lunta karena mungkin ada masalah dengan pekerjaan saya di sana. Atau mungkin saya ternyata ilegal atau apa gitu. Ada masalah dengan hukum di sana dan segala macamnya. Yang akhirnya membuat saya tidak bisa bekerja. Akhirnya saya tidak punya uang. Dan keputusan terakhir saya adalah saya harus pulang kampung. Nah, itu pulang kampung. Kata mudik tidak cocok dimasukkan di situ. Tidak cocok. Mas saya tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, saya mudik. Gak cocok dong. Nah, akhirnya saya pulang karena motifnya adalah ekonomi. Ya kan? Tapi misalnya saya bekerja di Nepal lagi nih. Di Nepal. Kerjaan saya lancar. Sukses. Bener. Gaji gede. Emang gaji di Nepal gede enggak ya? Gaji di Nepal gede menurut mereka. Nah, gaji gede, saya sukses di situ. Pokoknya secara ekonomi oke gitu. Nah, sampailah momen liburan, entah itu Lebaran, pokoknya saya dapat momen libur. Duit banyak nih. Duit banyak. Wah,
saatnya pulang kampung untuk pamer ke orang-orang di kampung. Nah, itu bisa dibilang atau dikategorikan sebagai mudik. Akhirnya saya ingin mudik ke kampung karena saya sudah sukses di sini. Oh Nah, iya. itu sih sesuatu yang mungkin bisa diterima atau bisa juga tidak diterima gitu. Cuma Masuk sih. Iya, cuman gini secara umum mungkin akan sulit orang menerima. Iya. Apaan sih ribet banget kayaknya selama ini ya mudik tuh ya pulang kampung gitu. Karena ini kaitannya dengan virus dan ini kaitannya dengan aturan atau statement Pak Jokowi soal beliau melarang mudik awalnya PNS, tapi makin kesini seluruh masyarakat yang di ibu kota terutama dilarang pulang kampung atau mudik. Nah, jadi ada yang curi start. Jadi dia pulang kampung sebelum waktu Lebaran. Betul. Sebelum waktu pelarangan mudik itu mereka udah pulang kampung. Jadi Pak Jokowi bilang itu kan pulang kampung, itu bukan mudik. Ya. Ya gimana ya? Sebenarnya poinnya adalah dilarang pindah dari suatu tempat yang banyak positif corona ke tempat yang sepi, ke tempat yang masih jarang positif. Sebenarnya poinnya di situ kan. Tapi sebenarnya kita tahu Najwa Shihab di situ bertanya, gimana nih orang udah banyak nih yang pergi ke tempat yang sepi negatif, sepi positif gitu. Tapi ini gimana ceritanya? Jadi Pak Jokowi itu langsung mendefinisikannya malah jawabannya ke mudik dan pulang kampung. Nah, itu tadi makanya yang di awal saya singgung dikit tuh. Kalau Pak Jokowi presiden adalah jabatan politisi. Iya benar. Bisa aja ini sekali lagi ini adalah opini ya. Iya. Bisa aja sebenarnya itu memang sebuah statement yang sifatnya politis. Jadi memang karena beliau seorang politisi, beliau mencoba untuk cari atau keluar dari pertanyaan Najwa yang ya kita tahu beliau seorang interviewer yang sangat bagus sekali gitu. Iya benar. Jadi kalau memang semua orang bisa memaklumi itu adalah statement politis, seharusnya tidak terlalu heboh. Tapi kan kayaknya zaman sekarang itu orang jarang yang fokus pada esensi tapi lebih kepada senang dengan sensasinya gitu. Wah, kayaknya ini bisa dijadikan sensasi dan akhirnya viral nih, heboh banget. Tapi ini bukan soal sensasi doang. Kenapa ini bisa menjadi ramai? Karena itu keluar dari mulut presiden. Jabatan politis kan banyak. Mungkin kalau keluar dari anggota DPRD Trenggalek mungkin itu nggak akan jadi ramai. Tapi ini kepala negara loh ini. Itu adalah seorang yang berpengaruh. Makanya bisa jadi ramai. Sebenarnya Najwa Shihab juga pasti akan merespon positif juga atas keramaian ini karena memang medianya akan terekspos kan. Betul. Cuman nggak tahu ya kenapa harus diakui ada banyak sekali permasalahan komunikasi dari Pak Jokowi dari dulu. Kalau komunikasi ya. Oke. Anda melihat seperti itu ya? Iya, kita harus objektif kan. Maksudnya ada beberapa kali terjadi masalah komunikasi gitu. Ya nggak tahu itu apakah kita mau sebut yang salah tim atau staffnya atau Pak Jokowi sendiri, nggak tahu ya. Iya. Cuman harus diakui gitu. Iya. Tapi harus diakui juga Najwa Shihab nih, sorry ya saya potong. Kalau saya lihat-lihat belakangan ini Najwa Shihab ini suka menginterview orang dengan pertanyaan yang lumayan kritis. Karena memang kondisi negara lagi kritis kan soal pandemi ini. Tapi sebelum-sebelumnya saya perhatiin Najwa Shihab kalau menginterview Jokowi itu selalu sopan, bawaannya lebih santun dan kayaknya hati-hati. Karena memang mungkin nggak terlalu banyak masalah dan Pak Jokowi belum terlalu diserang oleh netizen kan. Oh iya. Cuman karena situasinya sekarang saat ini, mungkin kemarin saya lihat kok Najwa Shihab tumben nih agak menusuk-nusuk nih ke Pak Jokowi. Walaupun saya yakin memang pertanyaannya udah dikasih duluan. Iya. Tapi udah mulai asik nih, sudah mulai. Ya karena mulai banyak menteri-menteri Pak Jokowi yang blunder. Membebaskan orang-orang di penjara itu menurut saya itu salah satu hal yang aneh ya. Nggak tahu ya motifnya apa. Saya punya opini tersendiri yang saya malas untuk keluarkan di sini gitu. Kenapa tiba-tiba ngapain nih orang di penjara dikeluarin? Terus orang yang mudik bandel dipenjarain kan aneh. Itu persoalan berbeda ya. Itu persoalan berbeda. Jadi ya mungkin itu salah satu hal yang membuat Mbak Nana atau Najwa so akrab ya. Mbak Nana. Najwa jadi mungkin lebih kritis atau lebih menohok lah istilah. Dan kemudian ini menjadi ramai karena kata mudik dan pulang kampung ini dikomen atau direspon sama salah satu pegiat bahasa bernama Ivan Lanin. Oh, di Twitter. Jadi beliau juga menyampaikan keresahannya bahwa capek-capek nih saya ngejelasin kata per kata ke masyarakat, tapi politisi selalu egois terhadap satu kata. Itu tadi. Terlalu egois dengan pemaknaan kata itu. Iya. Tapi sebenarnya gini, selain politisi, orang-orang biasa di sekitar kita itu kadang juga nggak tahu ya, orang biasa yang punya motif apa. Banyak juga orang yang suka
membuat definisi sendiri tentang kata-kata yang sebenarnya maknanya sama. Contoh? Misalnya laki-laki dan cowok dan pria itu berbeda. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Nah, apa tuh beda? Kalau cowok itu yang masih labil, Iya benar. yang belum punya visi atau tanggung jawab yang jelas. Tapi saya percaya itu loh, emang salah ya? Ternyata secara definisi sama aja gitu. Secara harfiah sama? Secara harfiah sama. Kalau didefinisikan secara orang-orang ya itu kan cowok itu yang kayak tadi. Iya benar. Kalau pria itu loh yang sudah mapan. Iya benar-benar. Yang Seperti saya lah. yang macho. Oke. Makanya kalau bahasa di produk-produk suplemen itu kan pria. Iya. Rokok juga pria. Iya Jadi benar. emang buat yang kalau udah dewasa tuh kayaknya pria. Tapi kalau yang masih labil, yang masih ABG tangguang itu, Iya, itu benar. bisa bilang, wah itu cowok tuh. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Nah, Ada cowok, ada laki-laki, ada pria. Ada pria. Kalau saya mendefinisikannya kayak gini, cowok itu yang alay, oh ya, yang masih oke. labil. Ya. Laki-laki masih muda tapi berpendidikan. Ya, oke. Pria mapan, kaya raya, bukan saya tuh. suaranya berat, Bukan saya. mama ayo pulang. Nah itu pria tuh. Oke. Nah itu tuh kayak mendefinisikan itu. Padahal di kamus bahasa Indonesia, Hashtag dewasa berarti. Suaranya berat. padahal kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama. Iya, secara Anda harfiah yakin? sama. Saya belum cek nih soalnya. Cek aja. Oke. Ya minimal laki-laki dan pria lah sama aja sebenarnya. Iya sama-sama punya barang gitu ya. Sama-sama punya pancang gitu. Pancang inderang. Iya, enggak gitu dong mainnya dong. Oh gitu. Jadi walaupun bukan politisi, bahkan masyarakat awam pun masih sering membedakan itu. Apalagi politisi yang Apalagi memang politisi. suka membuat kata itu jadi semakin ribet ya. Rumit Iya, maksudnya. iya. Kayaknya sih sebenarnya sederhana aja maknanya itu ini. Iya. Loh. Tapi Ya bukan jelek, cuman kurang bagus aja. nah, gitu. iya. Politisi itu suka gitu. Kayak gitu. Enggak jelek sih. Cuman bukan selera masyarakat banyak. Iya, akan lebih baik kalau begini gitu. Jadi kayak Iya. itulah politisi seperti itu. Jadi kalau orang-orang sekarang heboh sama video-video kemarin, Hah? ya menurut saya itu lebih ke karena sensasinya aja. Iya, Kayaknya, benar. wah, ini seru nih untuk diviralkan, apalagi dengan dibuat memes dan segala macamnya. Jadi untuk lebih heboh aja gitu. Iya perlu kita akui memang di antara masalah-masalah Indonesia ini yang paling diuntungkan adalah media. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Media punya banyak sekali berita, pemberitaan dan masalah itu akan selalu berbeda setiap harinya. Betul. Entah itu korban yang bertambah atau kebijakan-kebijakan aneh dari menteri-menteri atau dari Pak Jokowi sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat agak pusing sebenarnya ini kita harus bagaimana. Sedangkan pemerintah dan media punya kepentingan yang beda-beda. Iya, Kita iya. juga pusing kan media nih mana yang cerdas atau mana yang akurat, mana yang benar-benar datanya Lebih valid. pusing lagi sekarang semua orang mencoba menjadi media. Seperti ini. Iya, itu lebih pusing lagi. Ada banyak tiba-tiba di Instagram aja deh, nggak usah jauh-jauh dulu. Tiba-tiba muncul bla 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 news. Iya. Kabar bla bla bla. Iya. Info ini. Bener. Dan kita kan tahu kalau di Indonesia pers itu mereka punya payungnya sendiri kayak Dewan Pers. Iya, gitu benar-benar. kan, yang memang menaungi itu dan bisa jadi kontrol juga gitu. Nah kalau sekarang semua orang mencoba untuk menjadi media, bikin media sendiri, pertanyaannya adalah bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu. Makanya kita sebagai masyarakat yang harusnya bisa cermat melihat itu, apalagi grup WhatsApp, kita harus bisa menyaring berita-berita itu, jangan sembarangan forward, jangan sembarangan membagikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi saya setuju gak? Kita tuh sedang ada di masa atau di fase transisi dari apa ya, orang yang dulu tidak begitu familiar dengan teknologi, transisinya sekarang ke penggunaan teknologi secara massal, terutama media sosial. Ya. Nah, akhirnya di masa transisi itulah yang bikin banyak orang yang sebenarnya dia secara teknis bisa mainin buka Facebook itu kan Benar. teknis. Tapi secara mindsetnya masih Masih gaptek. Jadi kayak ada info masuk itu kalau kita yang ini kan kita lihat nih, ini websitenya apa nih? Bener. Nggak jelas. Blogspot gitu misalnya kan. Iya ya. Atau WordPress apaan. Iya. Bukan berarti yang website-website dengan domain kayak gitu jelek, enggak. Maksudnya Benar. kan kita harus cross check nih. Iya ya. Buka, kita baca gitu. Iya ya.
siapa tahu itu cuman clickbait. Kan banyak nih orang yang sekarang cuman baca segala sesuatu tuh dari judulnya. Iya, iya. Dan biasanya kepancing karena media juga butuh kan, butuh klik itu kan. Iya, iya. Jadi dipancing sama judulnya langsung komen marah-marah padahal isinya beda gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu menurut Sadik setuju nggak? Setuju banget. Iya kan? Makanya Sadik itu lebih percaya pada media yang menampilkan video, pendapat orangnya langsung, atau memang kutipan-kutipan yang sudah terpercaya, misalnya ada rekaman suaranya, atau mungkin ada foto, tweet atau cuitan yang jelas dari si sumbernya. Betul. Jadi kebanyakan memang yang kita lihat yang bertebaran itu grup WhatsApp itu apa sih keamanannya? WhatsApp itu pun sendiri aja keamanannya tidak terjaga. Apalagi berita-berita di dalamnya kan. Iya. Kecuali memang link ya, Betul. Cuman kalau cuma sekedar copy paste. Jadi nggak jelas sumbernya, ya udahlah. Itu mungkin tugas kita yang mengerti soal itu kepada orang-orang yang mungkin masih awam. Iya. Hati-hati. Kita jangan bosan-bosan untuk ngasih tahu ke orang-orang awam tersebut bahwa hati-hati, jangan walaupun resikonya berantem biasanya. Iya, resikonya berantem. Ada info nih, terus kita mencoba untuk klarifikasi, luruskan gitu kan. Iya. Biasanya ada aja yang ngegas dan kayaknya kita yang jadi salah dan terlihat bodoh di situ. Akhirnya kalau kayak saya lebih memilih untuk diam, udah biar aja. Gitu. Iya. Udah males gitu. Apalagi kalau sekarang itu kayaknya kolom komentar itu memang kayaknya isinya orang pintar semua gitu. Kayaknya orang pintar semua. Kita kalau kasih komentar terus tiba-tiba ada yang balas lagi itu isinya orang pintar semua. Kalau misalnya komentar sebagai orang pintar cuman gak emosian sih nggak masalah. Ini masalah emosi. Orang bawa sampai ke hati kan. Ya, biasanya tuh kalau sudah mulai tersudut, mulai menyerang pribadi. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Kepoin akun kita terus komentarin itu. Iya. Alah, lu aja masih gitu. Walaupun yang statement atau komen sok pintar juga masih pakai akun fake, nggak berani nunjukin dirinya. Nggak usah ditangkepin kalau gitu mah. Udah mungkin itu aja ya. Emang kayak gitu orang yang ngomong frontal dan nyerang orang itu biasa pakai fake account gitu. Karena dia nggak berani nongolin dirinya. Nggak berani. Padahal sebenarnya mau pakai fake account juga kalau Anda mau diciduk ya diciduk aja. Ciduk aja, yang pasti bisa diciduk sama Deddy Kobuzer. Kan dia sering ciduk-ciduk orang. Iya, yang paling sering ciduk itu. Jadi mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi urusan tugas presiden ya udahlah biar mereka ngurusnya, kita percayain aja walaupun sulit buat percaya. Mau pro atau kontra sih bebas aja ya. Bebas aja. Yang penting kita lihat sejauh mana sih presiden atau negara bisa mengatasi permasalahan pandemi ini. Kita sebagai masyarakat ya udah di rumah aja dan selalu bersih-bersih. Jangan sampai kita membawa malapetaka dan bikin negara makin runyam buat ngurusin kita. Betul. Dan di situasi kayak sekarang itu kalau memang merasa bahwa video atau hal kayak itu menghibur, ya udah anggap aja itu hiburan. Iya. Hiburan, presiden ngasih hiburan. Iya, presiden memang selalu ngasih kita hiburan dengan statement bercandanya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.